Guys, gue Alexander. Nah, hari ini kita bakalan unboxing ini nih. Salah satu karakter yang lagi hot sekarang ya. Ini itu Luffy pakai Gear 5. Ini kalau nggak salah tanggal 6 Agustus bakalan muncul di si animenya. Dan ini ternyata statue-nya udah ada, men. Ya, dan ini statue-nya murah karena dia itu unlicensed. Ini itu harganya cuma 1,5 jutaan. Gila sih, murah banget sih. Ini bisa dibilang statue termurah yang pernah gue tahu ya. Tapi memang dia ukurannya kecil, walaupun dusnya cukup gede. Tapi walaupun kecil, ada dioramanya. Scale figure kan 1,5 juta cuman ya kecil-kecil lah, biasa lah. Ini tapi statue dia. Wah, lebih murah daripada PVC. Kita buka dulu nih. Nah, ini tuh buatannya buatan G5 Studio atau biasa disebutnya Gear 5 Studio. Jadi ini kebetulan ya, Luffy Gear 5 studionya Studio Gear 5. Nah, biasanya kalau seandainya kita unboxing PVC atau scale figure itu tuh biasanya kita dibungkusnya tuh pakai blister, pakai plastik ya. Kalau ini dibungkusnya dia pakai busa. Kadang-kadang statue juga ada yang pakai styrofoam ya, tapi ini tuh dia bungkusnya pakai busa warna hitam gini. Lebih aman sih. Aduh. Nah, ini pertama kita dikasih satu buah kartu ya. Ini kartu kayak ya iming-imingnya lah, bonus lah ya. Ini ada nomornya, oh ada. Ini cuma dibikin 492 biji di seluruh dunia. Jadi ini itu nomor 378. Gambar si Luffy-nya lagi senyum, belakangnya ada tulisan G5 Studio. Ya, cakep lumayan, tapi ini nggak dikasih dudukan nih kayaknya. Jadi ya udahlah, ini bonus doang. Ya. Nah, ini dikasih 2 layer ya. Wah. Wah, nah, ini menarik nih ya. Gue sebenarnya gak nonton One Piece, tapi ya mengikuti tren kali ya. Kita cek nih ya si mainannya. Kebetulan ada dan lagi happening nih animenya. Let's go. Nah, pertama kita dikasih base-nya. Ini base-nya kecil tapi lumayan berat dibandingin sama figur-figur PVC sih, jauh sih. Karena ini full polystone, jadi ini keras, berat. Kalau jatuh goodbye ya. Ini di Kaido, tempatnya Kaido ya, seperti kalian lihat ini ada tengkorak ya. Ada tanduknya, sebelah kiri warna biru, sebelah kanan potong nih warna oranye ya. Terus ada efek ledakannya. Kalau gua sih biasanya unboxing statue sama si Franz, ini kalau kata gua bisa dibilang ya bahannya sih untuk pengecatannya sih ini kelihatan unlicensed-nya ya. Jadi nggak gitu rapih. Tapi ya lumayan lah. Lu harus ingat ini mainan harganya cuma 1,5 juta doang. Bagian bawahnya dia polos, nggak ada apa-apa. Biasa statue itu suka ada embel nomor serinya di kolong sini ya, tapi ini nggak ada, polosan doang. Cuma bagus lah, lumayan lah ya. Next kita ke ini efek kayak tornado gitu ya. Gua nggak ngerti, ini mungkin kayak asap atau apa. Ya, ini muter ngelingkar, warnanya lumayan ungu, biru muda, agak-agak abu-abu juga ada. Kombinasi kayak gitu lumayan bagus ya. Ini mainan 1,5 juta men. Ya, tapi ini kita nggak dikasih manual book, jadi kita kira-kira aja sih. Cuman lumayan enak ya sih masukinnya ya, cukup presisi. Nah, ini base-nya mulai terlihat besar ya, padahal Luffy-nya kecil loh ini loh. Figurnya ini padahal Luffy-nya kecil. Next, kita dikasih tangannya si Luffy ya. Di Gear 5 ternyata dia masih pakai tangan yang gedein ya. Gue nggak tahu sih, karena gue nggak baca komiknya, gue nggak nonton sampai sini. Gue nonton Luffy itu, kok gue nggak salah, sampai mereka time skip. Tapi begitu time skip, gue udah ya jadi cukup ketinggalan. Tapi ini keren ya, ini walaupun figurnya kecil tapi tangannya tetap gede nih ya. Warnanya ungu, shading warna hitam, bagus. Ini ada urat-urat varisesnya juga ya. Terus ini ada efek petirnya. Tapi memang efek petirnya nggak gitu clear ya. Dan ini bahannya sih agak-agak kayak plastik gitu sih. Cuman ya lumayan lah. Ini 1,5 juta men. Harus ingat 1,5 juta doang ya. Ini kita colokin ke sini nih. Nah, ini colok ke sini. Wow, gila ya. Cakep, presisi, enakan.
biasanya unlicensed kalau yang gede-gede itu susah masangnya ya. Kita kasih beberapa part-part lagi efek-efek petir. Ini petirnya dari warna biru ke arah warna ungu, cakep. Cuma sayangnya ya dia bahannya agak plastik gitu, jadi agak keruh ya. Tapi lumayan lah. Ini mirip sama PVC-nya si Mona. Oke, itu yang pernah gue unboxing Mona Genshin Impact. Nah, kita dikasih juga efek api ya. Ini efek apinya warnanya cukup bagus. Kuning ke merah kayak gitu. Ini tapi feel unlicensed-nya kerasa. Ya, apa ya? Lumayan. Enggak resin semua sih. Ini nggak clear transfer resin semua. Ini campuran sama plastik. Tapi masih bisa dibilang ini lebih bagus dibandingin sama efek-efek clear yang biasanya ada di PVC, karena ini ada campuran sama resinnya, jadi lumayan lah ya, dikasih beberapa. Tapi ini pusing masangnya karena nggak ada manual book ya. Nah, ini kita dikasih juga efek-efek asap ya, asap-asap kayak gitu, warnanya bagus ya, gradasi warnanya lumayan lah, ada putih, abu-abu, coklat, agak keping-pingan, agak keunguan, sampai ke arah warna biru muda. Nah, tapi memang ini si statue-nya juga udah dikasih glutak. Include glutak, men. Berarti ini si studionya kurang itu ya, kurang percaya diri. Jadi dia ngasih glutak. Ya, tapi it's okay lah. Yang penting dipasangnya nggak mengkhawatirkan ya. Ini pasangnya di sini nih. Buat tempat duduknya nanti si Luffy nih. Murah, cakep, ya cengli lah ya. Nah, ini kita dikasih kayak pedang kayak gitu ya. Gue nggak tahu ini pedangnya siapa. Pedangnya Kaido kah? Kalian yang tahu komen ya. Ini cuman ada tangkainya doang ya. Ini cuma ada guard sama tangkainya doang. Ini warna hitam, ada pink-pinknya. Terus ini ada emas-emasnya juga. Terus ini ada efek asapnya juga. Tapi efek asapnya ini warnanya agak lebih ke arah warna orange. Ini dicolok di depan sini nih. Nah, lumayan. Karena biasa PVC itu yang gue bisa unboxing tidak ada yang namanya diorama ya. Ini dikasih diorama. Jadi terkesan mantap. Nah, ini aduh, ini efek bulan ya. Kayaknya efek bulan sih. Atau opak atau apa ini? Atau kecimpring. Gue gak tahu ya ini efek apa. Tapi ini mungkin kayaknya efeknya efek bulan sih, karena ada teksturnya gitu ya. Warnanya bening dia. Ini pakai clear transparent resin. Biasanya kalau kayak gini tuh pakainya itu, kalau yang kayak Nezuko zaman dulu pernah gua unboxing, plastik ya. Dia itu agak kopong dalamnya, jadi bisa diisi lampu LED. Tapi kalau ini nggak bisa nyala, jadi ini full clear transparent resin. Ini kalau jatuh pecah ini. Jadi hati-hati. Ini pasangnya di mana? Saya juga tidak tahu. Ini harus dicari sih. Nah, ini udah kepasang. Efek-efeknya ya ini agak membingungkan dan susah sih, karena memang dia pack-packnya itu kecil-kecil dan si base-nya itu kecil, jadi nyarinya itu susah, men. Banyak part-partnya. Yang api tadi, ini yang petir-petirnya, setelah kepasang semua jadinya itu kayak gini. Bahkan ini sebenarnya ada satu yang nggak ketemu gua sih colokannya ya. Ini sama sekali nggak kelihatan sih, gila sih, karena ini kecil banget. Kayaknya di sini sih kayaknya. Walaupun gue nggak tahu sih sebenarnya. Nah, terakhir nih ya, terakhir kita dikasih si Luffy-nya. Wis ya. Ini bajunya dia juga udah berubah ya. Jadi ini Luffy-nya, lihat kan figurnya kecil banget ini. Ini lebih kecil daripada Nendoroid, tapi si dioramanya segede gini. Gila sih, bener-bener sih. Ini kalau jadi patung ukuran 1/6, 1/7 atau bahkan 1/4, ini bakalan gede banget ya. Gila. Ini Luffy-nya, mukanya oke banget, Luffy banget ya. Rambutnya ada warna putih, udah terbang-terbang kayak api gitu ya, cakep. Bajunya warna putih, di dadanya tetap ada silangnya ya, yang bekas luka itu. Selendangnya dia jadi warna ungu ya. Biasanya kan kalau zaman dulu itu dia warna kuning, ini udah jadi warna ungu. Belakangnya tetap ada straw hat-nya, tetap ada stopinya dia. Dia pakai celana pendek, sama celana pendeknya juga ini jadi warna putih. Pakai sendal capit ya. Untuk skin tone-nya ini udah lumayan oke ya. Ada shading-shadingnya juga, cakep juga. Lalu dikasih ada efek kayak selendang terbuat dari asap nih. Gila, ini asap ini dari clear transparent resin ya. Luffy-nya lagi ketawa dan alisnya pun udah menebal. Kayak Shinchan deh. Nah, ini tinggal dicolokin aja magnet dia. Nah, jadi ini memang harus pakai glutak sih di bagian si Luffy-nya, karena takutnya copot ya. Jadi ini karena dia cuma ditopang sama magnet di atas ini,
plus sama dicolokan di si tangannya, tapi memang ini colokan tangannya agak kurang presisi sih ya. Jadi ya dikira-kira aja, harus hati-hati jangan sampai si Luffy-nya ngecopot tiba-tiba ya. Jadi si Luffy-nya kepasang nih ya, cakep ya, kecil, figurnya memang Luffy-nya itu kecil, cuman dioramanya dan segala macamnya ini memang luar biasa. 1,5 juta doang, ini worth it sih untuk kalian beli sih. Kalau kalian beli ini, kalau ini dari Straw Hat Toys, ada di Instagram, cek aja langsung tuh ya. DM aja tanya berapa. Dulu ini waktu PO 1,5 juta. Kalau sekarang mungkin bisa jadi naik ya. Kalian cek aja tuh. Coba emang ini worth it banget. Daripada kalian beli PVC-nya, better kalau pengen punya statue, ini start yang bagus untuk nyobain statue. Overall semua masangnya lumayan gampang, tapi memang ada beberapa part yang agak susah untuk dipasang. Seperti kayak si Luffy-nya ini agak kurang klop ya. Tapi ya lumayan lah, kalian harus pinter-pinter aja. Itulah kenapa si Unlicer selalu ngasih glutak. Jadi kalau memang ada bagian yang kurang klop, tempelin pakai glutak. Ini gampang dibersihinnya jadinya dia ya. Nah, satu lagi bonusnya adalah ini nih, kita dikasih kita dikasih buahnya yang si Luffy makan. Ini nyuruh kita untuk jadi Luffy juga kali. Tapi ini gila sih, ini detailnya lumayan bagus ya, dan ini semua polystone. Tapi memang ini ringan, jadi ini dalamnya itu kopong ya. Coba bagus, sayangnya kita nggak dikasih base, jadi ini bakalan gelatak gelutuk gitu sih. Ya kalau digelatak gelutuk pun ini nggak seimbang karena permukaannya nggak rata. Jadi ini pinter-pinter kalian pajangnya. Oh mungkin bisa nih. Nah gini nih. Cuman ini hati-hati, ketowel dikit dia bakalan ngejungkir ya. Jadi ya pinter-pinter kalian gimana cara majangnya. Ini satu lagi gue nggak ketemu, ini colokin di mana. Jadi ini kalau kalian yang atau kalian yang tahu, kalian nanti beli, kalian bakalan mencari ini pasangnya di mana. Ini memang biasalah unlicensed tanpa manual book, tapi ya it's okay karena harganya cuma 1,5 jutaan doang.
Nah, oke, kalau gitu thank you banget nonton video gue kali ini. Jangan lupa kalian klik subscribe, jangan lupa kalian klik like dan guys supaya support Kesti setiap kali gue upload. Jangan lupa share supaya channel Wibu nomor 1 di Indonesia. Oke deh, kalau gitu thank you banget. See you later guys.